Perkenalkan, nama saya Dinar Kurniawati Mustiadi. Pure Bites adalah solusi catering makanan sehat masa depan Indonesia yang mengintegrasikan teknologi berupa aplikasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi personal secara presisi. Hal yang membedakan Pure Bites dengan catering lainnya adalah menempatkan keamanan medis dan profil kesehatan unik customer sebagai prioritas utama melalui fitur Smart Screening. Customer Pain Points. Yang pertama ada kesulitan personalisasi, di mana konsumen dengan alergi spesifik sulit menemukan catering harian yang benar-benar menjamin keamanan bahan baku secara konsisten. Yang kedua adalah ketidaktahuan nutrisi. Banyak orang yang ingin mulai makan sehat, namun tidak mengerti bagaimana menghitung kebutuhan kalori dan makronutrien yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka saat ini. Mengapa Pure Bites merupakan solusi praktis yang menjamin akurasi nutrisi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kebutuhan khusus seperti alergi, malnutrisi, atau penyakit tidak menular lainnya? Karena belum ada platform layanan makanan yang mampu mengintegrasikan profil kesehatan personal pengguna secara langsung ke dalam proses produksi makanan secara otomatis. From problems to business opportunities, Pure Bites mentransformasi masalah sulitnya akses makanan sehat menjadi peluang pasar dengan cara menghilangkan hambatan kognitif konsumen, di mana konsumen tidak perlu menghitung kalori atau khawatir soal alergi secara manual karena aplikasi melakukan screening di awal. Dengan mengubah model transaksi menjadi langganan harian, bisnis ini menciptakan solusi yang praktis, aman secara medis, dan memberikan peace of mind bagi konsumen Indonesia yang sibuk namun ingin menjaga gaya hidup sehat. Halo, perkenalkan saya Hani Rizkyanti. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai value proposition and business model canvas dari bisnis kami yaitu Pure Bites. Pure Bites merupakan layanan healthy catering yang menyediakan makanan sehat dengan sistem personalisasi sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan dapat memilih menu makanan berdasarkan target kalori, alergi makanan, dan preferensi makanan tertentu yang diisi melalui formulir digital sebelum melakukan pemesanan. Target utama dari Pure Bites adalah mahasiswa, pekerja muda, dan masyarakat urban yang ingin memiliki pola hidup yang sehat, tapi dengan cara yang lebih praktis dan mudah terjangkau. Nah, untuk keunggulan utama dari Pure Bites ini adalah personalized healthy meal, yang dimana setiap pelanggan dapat memilih menu makanan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dibandingkan layanan catering biasa, dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam bisnis model Canvas, customer segmen kami terdiri dari mahasiswa, pekerja muda, dan gym entusias yang lebih peduli terhadap kesehatan. Untuk channel, Pure Bites menggunakan Instagram dan TikTok, serta platform delivery seperti GoFood dan GrabFood untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Sumber pendapatan utama kita berasal dari catering mingguan dan bulanan, serta penjualan healthy snack sebagai produk tambahan. Dalam menjalankan bisnis, Pure Bites bekerja sama dengan supplier bahan makanan sehat dan jasa delivery untuk menjaga kualitas produk dan layanan kepada pelanggan. Nah, dengan personalized healthy catering, kami berharap Pure Bites dapat membantu masyarakat menjalani pola hidup sehat dengan lebih mudah dan nyaman. Terima kasih. Perkenalkan, saya Haya Amania Mutiara Islam. Saya akan menjelaskan tentang strategi marketing. Jadi Pure Bites ini adalah catering yang dia itu menyediakan makanan yang bergizi, enak, dan juga berkualitas, sehingga dapat dikonsumsi oleh mahasiswa dan pekerja yang sibuk. Selain itu, Pure Bites juga menyediakan menu yang beragam, menggunakan bahan yang fresh, dan menyediakan juga delivery sehingga lebih praktis. Di sini untuk price-nya, Pure Bites menggunakan strategi competitive pricing. Kenapa? Karena kita menginginkan harganya itu tetap affordable untuk mahasiswa dan pekerja sibuk, tetapi makanannya tetap berkualitas. Dan range harga meal box-nya itu kisaran dari 35.000 sampai 50.000 saja. Kenapa kita menggunakan strategi ini? Karena kita melihat di luaran sana banyak catering yang harganya itu mahal tetapi kualitasnya itu belum tentu bagus. Jadi kita menggunakan strategi ini agar banyak diminati oleh mahasiswa dan juga pekerja muda. Dan juga untuk promotionnya, kita akan melakukan di platform Instagram dan TikTok. Kenapa kita menggunakan platform tersebut? Karena kita mencari target market yang memang mereka itu aktif di situ. Jadi mereka lebih sering membuka platform Instagram dan TikTok.
dan juga kita promosinya bisa melalui dari konten kreator makanan sehat, influencer, dan juga testimoni pelanggan. Dan juga kita bisa melalui dari promo diskon yang kita akan tampilkan di Instagram maupun di TikTok. Dan harapannya Pure Bites ini bisa menjadi harapan untuk price. Di sini Pure Bites menggunakan strategi competitive pricing. Kenapa? Karena kita menginginkan harga yang tetap affordable tapi kualitasnya juga tetap baik. Dan range harga meal box kita itu 35.000 sampai 50.000 saja. Dan kenapa kita menggunakan strategi competitive pricing ini? Karena kita itu tetap menginginkan harga yang affordable dengan kualitas yang baik. Kita juga melihat di catering luar sana, banyak yang mereka itu menggunakan harga yang mahal, tetapi belum tentu cateringnya atau makanannya yang mereka produksi itu belum tentu baik dengan kualitas yang fresh, menarik dan juga beragam. Jadi kita memilih strategi ini agar harga tetap affordable di kantong pelajar maupun pekerja muda. Jadi di sini ada basic feasibility dan key operation. Yang pertama ada cost structure, fixed cost, sewa kitchen, gaji pegawai. Biaya tetap adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap bulan, tidak peduli berapa banyak makanan yang terjual. Misalnya sewa kitchen sekitar 5 juta per bulan untuk menyewa dapur atau ruang produksi. Lalu gaji pegawai sekitar 15 juta per bulan untuk membayar 5 karyawan tetap masing-masing 3 juta. Jadi total fixed cost Anda mencapai 20 juta per bulan. Biaya ini seperti bahan pokok yang selalu ada. Di bawahnya juga ada variable cost, bahan baku makanan, packaging. Biaya variabel hanya muncul saat Anda produksi dan jual makanan. Naik seiring penjualan, contohnya bahan baku makanan 10.000 per porsi untuk nasi, lauk, sayur, dan lain-lain. Packaging sebesar 2.000 per porsi untuk kotak atau plastik kemasan. Total variable cost per porsi menjadi 12.000. Kalau jual 1.000 porsi, variable costnya adalah 12 juta. Kalau jual 2.000 porsi, naik menjadi 24 juta. Di sini juga ada operasional proses. Pelanggan mengisi formulir kebutuhan makanan sebelum melakukan pemesanan. Yang kedua juga ada tim kitchen menyiapkan makanan sesuai data pelanggan, kemudian makanan dikirim melalui layanan delivery. Jadi di sini ada proses operasional bisnis makanan. Anda mengalir secara efisien melalui 2 tahap utama. Yang pertama, pelanggan mengisi formulir kebutuhan makanan secara online atau WhatsApp sebelum melakukan pemesanan resmi, sehingga Anda dapat mendapatkan data akurat tentang jenis makanan, jumlah porsi, tanggal pengiriman, dan catatan khusus seperti preferensi halal atau vegetarian. Ini memungkinkan perencanaan produk yang tepat tanpa risiko overproduction atau pemborosan bahan baku. Kedua tim kitchen langsung menyiapkan makanan sesuai data pelanggan yang telah diterima, mulai dari pengadaan bahan segar hingga proses memasak, pengemasan. Kemudian makanan langsung dikirim melalui layanan delivery terpercaya seperti Gojek atau Grab untuk memastikan kesegaran dan ketepatan waktu sampai ke tangan pelanggan, sehingga mengoptimalkan variabel cost sekaligus memberikan pengalaman layanan yang profesional dan memuaskan. Yang ketiga juga ada value delivery. Sistem personalisasi membantu pelanggan mendapatkan makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. Selain itu, proses delivery yang cepat membantu menjaga kualitas dan kesegaran makanan. Sekian dan terima kasih. Oke, saya Teddy Heriadi. Di sini saya akan membahas poin ketiga, yaitu strategic direction and market validation. Pada poin ketiga, yaitu strategic direction and market validation, terdapat beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam sebuah bisnis atau project. Yang pertama itu adalah target audience dan platform strategi. Target audience berarti menentukan siapa sasaran utama produk kita, misalnya remaja, mahasiswa, atau pekerja. Setelah itu, kita memilih platform yang tepat untuk menjangkau mereka seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Strategi ini penting agar promosi lebih efektif dan tepat pada sasarannya. Yang kedua itu ada promotion strategi. Promotion strategi merupakan cara perusahaan memperkenalkan produk kepada masyarakat, contohnya melalui media sosial, iklan digital, influencer, dan promotion. Tujuannya untuk meningkatkan ketertarikan konsumen dan memperluas pasar. Yang ketiga itu ada market validation and ethical awareness. Market validation berarti memastikan bahwa produk benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Hal ini bisa dilakukan melalui survei, feedback pelanggan, atau uji coba produk. Sedangkan ethical awareness adalah kesadaran untuk menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab, misalnya menjaga privasi pelanggan dan tidak melakukan promosi yang menyesatkan. Yang terakhir ini adalah strategic implication, yaitu dampak dari strategi yang dipilih oleh perusahaan. Jika strategi dilakukan dengan baik, maka bisnis dapat berkembang, mendapatkan keuntungan, dan membangun reputasi yang positif.
Namun jika strategi salah, perusahaan bisa kehilangan pelanggan dan mengalami kerugian. Jadi poin ini menekankan bahwa strategi bisnis harus direncanakan dengan tepat, sesuai kebutuhan pasar dan tetap memperhatikan etika bisnis. Sekian, terima kasih.